Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Maluku Bicara bersama dengan ketiga narasumber kita membahas terkait dengan kontribusi Maluku dalam swasembada pangan nasional 2026. Kita kembali lagi ke Pak Kadis Pertanian, Pak Ilham. Tadi kita sudah bahas banyak di segmen 1 tentang bagaimana program upaya dari pemerintah sendiri terkait dengan merealisasi target nasional. Dan untuk segmen kedua ini Pak, tantangan kita masih sama nih Pak, terkait dengan regenerasi petani, kemudian mekanisasi, distribusinya untuk ke daerah-daerah pelosok di Kepulauan Maluku. Nah, sejauh mana dari Dinas Pertanian Maluku sendiri nih Pak memfasilitasi teknologi pertanian Al-Sintan ini kepada petani di pelosok-pelosok pulau supaya indeks pertanian kita ini bisa bersaing dengan wilayah-wilayah di Indonesia Barat misalnya Pak. Silakan. Iya. Jadi saya kira tujuan atau akhir dari swasembada atau ketahanan pangan itu adalah petani tentunya dapat menikmati hasil. Itu saya kira yang kita harapkan. Betul. Nah kalau kita lihat saat ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Gun dari Barempe, yang pada akhirnya itu adalah dari aspek hasil, itu yang paling penting. Bagaimana hasil dari petani itu dapat disalurkan, dapat didistribusikan dan petani dapat menikmati hasil jeripaya mereka dengan baik. Betul. Nah saat ini saya ingin sampaikan bahwa di 4 sentra kita di Buru, kemudian di Seram Timur, Maluku Tengah dan Seram bagian Barat sedang dilakukan panen untuk musim tanam kedua itu Januari sampai dengan Maret. Nah kemarin kita sempat berkoordinasi dengan Bulog terutama untuk bisa segera melakukan penyerapan gabah atau beras dari petani kita. Nah tahun lalu memang dari Bulog sendiri hampir kurang lebih 1.500 ton dan ditargetkan tahun ini Bulog akan menyerap gabah atau beras itu 2.600 ton. Nah sebetulnya angka ini kalau kita lihat dari total target produksi kita yang hampir mencapai 57.000 ton produksi beras kita, maka itu berarti baru kurang lebih 5% yang diserap oleh Bulog, masih sangat kecil. Nah karena itu kita juga menghimbau kepada mitra Bulog, pelaku usaha, jangan sampai hasil panen ini hanya menumpuk. Betul. Dan tidak sampai pada perspenggelingan, di packing kemudian diantarpulaukan. Dan kita juga sudah koordinasikan dengan kabupaten kota, terutama dengan OPD terkait, supaya memanfaatkan kerjasama antar kabupaten. Terutama yang difasilitasi oleh tim pengendali inflasi. Kita tahu bersama bahwa produksi di Buru misalnya bisa diantarpulaukan ke Maluku Tenggara, ke Kota Tual, sehingga hasil dari petani itu dapat segera dinikmati. Yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah soal dukungan alat mesin pertanian. Nah, saya kira kita di tahun lalu juga ada tambahan dukungan dari Kementerian Pertanian. Ada berupa traktor roda 4, kemudian ada juga combine harvester, ada juga untuk pompa. Dan jumlahnya cukup banyak dan itu sudah kita distribusi terutama pada tidak hanya wilayah-wilayah sentra, tapi juga wilayah-wilayah yang memang selama ini belum tersentuh. Seperti di Saparua, di Haruku, kemudian ada wilayah-wilayah di Pulau Seram yang tidak masuk dalam wilayah-wilayah sentra padi. Nah kita harapkan dengan adanya distribusi alat mesin pertanian, kemudian dukungan pengairan ini bisa segera bisa meningkatkan produksi dan produktivitas kita. Termasuk untuk peningkatan indeks pertanaman kita. Nah kita di 2024 itu produktivitas kita untuk padi 3,8 ton per hektar. Kemudian 2025 naik 5,1. Nah kita berharap sekarang ini di 2026 di awal Januari laporan dari beberapa sentra di Maluku Tengah itu sampai 7. Wow. 7 ton per hektar. Jadi dengan dukungan teknologi, dukungan irigasi saya kira upaya kita untuk bisa paling tidak kalau saat ini kita masih mampu mencukupi katakanlah dari 150.000 ton kebutuhan beras di Maluku, kita mampu mencukupi 50.000 ton. Kalau ini bisa kita lakukan peningkatan indeks pertanaman, kemudian bisa kita lakukan dengan dukungan teknologi, bisa sampai dengan 60.000, 70.000 ton bisa kita penuhi untuk
memenuhi kebutuhan dalam daerah. Dan itu berarti kita tidak datangkan lagi dari luar Maluku. Saya kira ini upaya-upaya kita. Jadi selain pangan strategis juga kita akan secara paralel mendukung untuk pangan lokal ya, seperti hilirisasi sagu, kemudian ubi kayu, dan termasuk juga untuk pengembangan sukun yang sudah kita lakukan sejak tahun 2025. Baik, baik sekali Pak Kadis, terima kasih. Pak Gunawan, selanjutnya Pak, kualitas padi yang dihasilkan di Maluku ini Pak, apakah sudah terbilang sesuai dengan standar atau belum Pak? Kemudian apakah petani di Maluku ini sudah dibekali dengan penggunaan alat modern untuk tentunya memproduksi varietas unggulan atau komoditas unggulan di Maluku Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Moni. Jadi terkait dengan kualitas padi kita, kualitas beras tentu itu sangat berhubungan bagaimana cara budidayanya, termasuk bagaimana menggunakan teknologinya tadi. Itu tidak lepas dari itu. Satu, yang pertama adalah penggunaan varietas unggul. Saya kira memang rakitan terkait dengan varietas ini, bagaimana di sisi lain produksinya, potensinya tinggi, tapi di sisi lain kualitas berasnya juga sesuai yang diinginkan gitu. Sesuai jadi memang standar. VUB itu diciptakan untuk itu, terkait dengan produksinya tinggi, kualitas berasnya juga baik. Itu satu, penggunaan VUB itu penting. Yang kedua tadi penggunaan alsintan tadi, itu juga berhubungan. Misalnya kita olah lahan sempurna menggunakan traktor, itu akan berbeda dengan misalnya hanya menggunakan cangkul seperti itu. Nah, termasuk pemupukan. Ketika pemupukan itu adalah yang paling penting adalah tepat pupuk, itu tepat dosis, tepat waktu, tepat sasaran. Jadi ketika mau mupuk misalnya, ternyata pupuknya nggak ada juga berpengaruh nanti. Jadi itu. Kemudian tepat dosisnya, tadi diukur dengan PUTS tadi. Misalnya ada lahan yang 1 hektar itu perlu katakanlah ureanya 200 kintal, 200 kilo misalnya. Tetapi karena tidak tahu petani, ya sudah ini kasih 100, maka juga berpengaruh. Begitu pula misalnya malah itu terlalu banyak, katakanlah rekomendasinya 200, dia 300, maka dari sisi biaya usaha taninya akan meningkat, otomatis efisiensinya juga dipertanyakan. Itu akan merugikan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan dengan bagaimana dia berbudidaya tadi, menggunakan alsintannya, kemudian tepat benihnya, tepat pupuknya, perawatannya, termasuk misalnya waktu panen. Jadi waktu panen itu memang yang sudah dianjurkan sudah waktunya panen. Jangan sampai misalnya sudah hijau karena keburu pengen uang itu petani karena butuh, terus akhirnya dipanen. Itu kualitasnya juga nanti akan menurun, termasuk nanti ketika digiling jadi pecah-pecah dan lain sebagainya. Itu berpengaruh. Jadi di sini kami senantiasa mendiseminasikan, menyebarluaskan, memberikan penyuluhan mulai dari hulu, mulai dari olah lahan sampai panen, sehingga ketika misalnya mau panen pun bagaimana waktu yang tepat untuk panen itu. Nah, terkait dengan pendampingan kualitas ini, kita sudah pernah ini di tahun 2023, 2024, ini waktu BSIP, masih BSIP, itu kita ada pendampingan terkait dengan standar instrumen pertanian untuk SNI beras. Itu ada di wilayah Gemba dan sudah menghasilkan SNI. Itu sebagai bukti bahwa, itu sebagai contoh ya, petani kita sebenarnya sudah mampu menghasilkan kualitas beras yang baik. Tentu itu di Maluku hubungannya, ya Pak ya? Ya, tentu itu hubungannya dengan tadi proses dia berbudidaya tadi, mulai olah lahan, pemilihan benih, pemupukan sampai kepada panen itu tadi. Saya stretching kembali Pak ya, jadi dari hasil panen padi yang berlimpah dari Pak Kadis tadi juga didukung dengan kualitasnya yang sudah SNI ya. Sekali lagi ya Pak ya, berarti padi kita sudah dikategorikan standar dan hasilnya juga melimpah, semoga bisa mencukupi semua piring-piring makan di Maluku Pak ya. Siap. Karena bicaranya tentang bukan kedaulatan pangan aja tapi bisa berkeadilan seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Saya masih
bagaimana dia olah lahan, kemudian menanam, merawat sampai kepada panen. Itu tidak lepas dari tugas penyuluh sebenarnya. Nah, ketika misalnya kita melihat petani-petani kita sudah sudah sepuh, sudah tua, maka fungsi penyuluh ini yang penting. Jadi mereka memberikan edukasi, memberikan pemahaman sekaligus mendampingi. Jadi misalnya penyuluh bisa merekomendasi melalui alat tadi PUTS maupun layanan konsultasi padi, itu penyuluh yang akses. Kemudian diberikanlah kepada petani, Pak, rekomendasinya untuk 1 hektar adalah sekian. Nah, itu bagi penyuluh-penyuluh yang memang dari pengetahuan digitalisasi kurang misalnya karena faktor umur dan sebagainya. Tapi bagi petani-petani muda, saya kira bisa mengakses langsung itu. Jadi kita kalau misalnya petaninya itu tidak bisa mengakses, maka peran penyuluh ini yang dimaksimalkan untuk mendampingi itu. Seperti itu, Mbak Moni. Oke. Sebelum ke Pak Franky, saya mau ke Pak Kadis dulu. Pak, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gunawan bahwa kualitas padi kita sangat baik atau sudah SNI ya Pak ya. Nah, tadi juga Pak Kadis jelaskan bahwa daya serap kita untuk padi di Maluku masih 5% Pak. Untuk dari Bulog. Dari Bulog. Nah, apa sih kendalanya Pak sehingga tidak diserap maksimal? Iya, baik. Jadi sebetulnya Bulog ini bekerja berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Nah, jadi penyerapan ini tidak hanya Bulog, tapi ada mitra Bulog. Gitu. Jadi ada pembeli, pelaku-pelaku usaha yang lain juga bisa membeli sesuai standar yang telah ditetapkan. Misalnya untuk harga gabah per kilo itu 6.500. Kemudian kalau sudah jadi beras 12.000. Itu sudah ketetapan. Nah, yang kita harapkan itu adalah para pelaku usaha atau distributor yang membeli hasil dari petani tetap memperhatikan harga yang telah ditetapkan. Dan saya kira tidak kalah penting adalah soal kualitas. Ada beberapa sentra penggilingan padi kita di Maluku seperti yang tadi disebutkan, ada di daerah Kobisonta, daerah Gemba, ada juga di daerah Buru yang kalau mau kita lihat dari sisi kualitasnya itu sudah bisa masuk di kategori premium, tidak hanya medium. Dan itu saya kira sangat terbuka, terutama bagi masyarakat di Maluku untuk bisa mengkonsumsi padi hasil panen dari petani kita sendiri tanpa tergantung, terutama yang berada di wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah sentra. Saya kira demikian. Baik, saya ke Pak Franky, Pak. Kembali lagi Pak terkait dengan pendistribusian infrastruktur air sampai ke pelosok-pelosok dalam upaya untuk mendukung swasembada pangan hasil pertanian kita ya Pak ya. Nah Pak, tadi kita sudah mendengar tantangan atau kendala yang dihadapi oleh BWS sendiri, wilayah sungai sendiri di Maluku Pak. Tadi itu tantangannya Pak. Nah apa way out atau jalan keluar atau upaya untuk meminimalisir potensi masalah yang akan ditimbulkan nanti Pak. Salah satunya adalah terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan debit air di waduk-waduk. Kemudian tidak hanya berpusat di 4 kabupaten saja, tetapi juga di daerah-daerah lain yang mungkin akan diproyeksikan untuk menjadi daerah sentra pertanian di Maluku ya Pak. Silakan Pak. Baiklah Ibu Moni. Jadi terkait dengan solusi atau bagian dari solusi ke depan. Jadi upaya yang sudah dilakukan mungkin bisa di-share Pak. Izin, jadi untuk upaya-upaya yang sudah kami lakukan untuk ke depannya adalah kami ingin memastikan bahwa upaya-upaya ini terkait dengan infrastruktur ini, irigasi, terutama infrastruktur irigasi ini benar-benar dapat bermanfaat bagi para petani di lapangan, di lokasi, sehingga yang pertama adalah kami melakukan koordinasi dan komunikasi secara sinergis dengan Dinas Pertanian dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur irigasi yang terbangun ini dapat bermanfaat secara maksimal di lokasi sehingga masyarakat dapat para petani kita dapat merasakan manfaatnya, terus juga
kami melakukan perencanaan bersama sehingga program-program pertanian ke depan itu dapat terakomodir dengan lebih baik lagi. Terus kami juga melakukan pengelolaan dan pemeliharaan, artinya infrastruktur irigasi yang terbangun itu benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Yang berikut kami melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan melibatkan Dinas Pertanian dan juga pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur irigasi yang kita bangun ini tetap bermanfaat dan berkelanjutan untuk ke depannya. Mungkin itu upaya-upaya yang telah kami lakukan sampai dengan saat ini. Gitu. Tentunya upaya-upaya tersebut juga sudah menjadi pekerjaan yang kontinu dari Balai Wilayah Sungai sendiri nih Pak. Apakah ada catatan-catatan evaluasi dari kerja tahun 2025 kemarin yang akan diterapkan di tahun 2026 ini Pak dalam upaya peningkatan infrastruktur air untuk mendukung swasembada pangan? Mungkin memang di tahun 2025 ini ada beberapa kegiatan infrastruktur kita yang sampai saat ini belum terbangun, terutama untuk penyediaan air di bendung-bendung kita, baik di Bendung Bubi maupun beberapa jaringan yang masih mengalami kerusakan dan belum kita rehab atau kita perbaiki. Tentunya infrastruktur ini akan sudah kami follow up dan sudah kami koordinasi dengan pemerintah pusat juga, dan sudah kami bangun komunikasi juga dengan melibatkan pemerintah daerah. Mudah-mudahan yang menjadi catatan-catatan terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk menunjang irigasi ini bisa terjawab dan diakomodir serta akan ditindaklanjuti dilaksanakan di tahun 2026 ini. Gitu, Mbak Moni. Baik, terima kasih Pak Franky. Saya balik lagi ke Pak Gunawan nih Pak. Kalau tadi catatan dari wilayah sungai, saya mau dengar dulu evaluasi catatan dari kerja 2025 dari BRMP sendiri yang perlu ditindaklanjuti mungkin tahun 2026. Baik, makasih. Jadi kalau terkait dengan BRMP, kebetulan kan BRMP itu mendapat mandat berdasarkan keputusan Menteri Pertanian itu sebagai penanggung jawab swasembada pangan di Maluku ini. Tentu harapan kita itu kita bangun kolaborasi yang lebih lagi di antara lembaga-lembaga pendukung ini. Misalnya dengan Dinas Pertanian, kemudian BWS, kemudian dengan yang ada di kabupaten, dengan penyuluh, kemudian dengan Bulog dan lain sebagainya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, itu sangat terkait dan berpengaruh satu sama lain. Katakanlah misalnya teman di BWS, kenapa kita harus berkolaborasi, bersinergi, kita sudah ada namanya luas baku sawah. Jadi itu memang lahan kita di Maluku itu ada 17.960 hektar, Mbak Moni, betul ya Pak Kadis ya? Ya. Jadi itu yang memang area-area yang ditanam untuk padi sawah kita yang sangat memerlukan dukungan irigasi tadi. Ya. Jadi katakanlah misalnya BWS punya program irigasi, maka kalau bisa memang mendukung itu. Ya. Nah, termasuk misalnya wilayah Tanimbar yang itu lahan kering, itu harusnya memang wilayah-wilayah yang memang potensi untuk padi gogo. Nah seperti itu, maka kita itu setiap bulan itu ada evaluasi, ada pertemuan terkait kolaborasi itu, sehingga program masing-masing tidak berjalan sendiri tapi secara simultan bersama-sama saling mendukung. Jadi kalau kami catatannya seperti itu. Wabil khusus terkait dengan tusi kami terkait dengan diseminasi teknologi, tentu kita akan senantiasa meningkatkan kerjasama kita nggak bisa sendiri, ada pasukan yang di lapangan namanya penyuluh. Nah nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman penyuluh di lapangan. Itu Mbak Moni. Baik sekali Pak Gunawan, terima kasih. Sebenarnya saya masih punya pertanyaan banyak sekali ya, tapi kita terbatas dengan waktu. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara brief saja oleh Pak Kadis Pertanian, Pak Ilham, terkait dengan penguatan pangan lokal nih Pak, diversifikasi pangan untuk tidak bergantung kepada beras. Mungkin apa upaya pemerintah sendiri untuk strateginya untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dan bagaimana supaya
produksi dan distribusinya ini bisa sampai ke dapur-dapur seluruh masyarakat di Maluku, bahkan pulau-pulau yang paling terpencil, Pak Ilham? Iya, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Mbak Monik, bahwa kita tidak hanya tergantung pada beras saja sebagai pangan pokok. Ada pangan lokal kita yang tadi sudah saya sampaikan, ada sagu, ada ubi kayu, sukun, dan lain sebagainya. Dan saya kira ini cukup tersedia. Nah, sekarang yang jadi soal itu adalah bagaimana kita ingin merubah pola konsumsi masyarakat Maluku kita yang terlanjur sudah banyak mengkonsumsi beras dibanding pangan lokal. Ini PR kita. Nah, karena itu perlu kita lakukan sosialisasi, edukasi. Paling tidak kita mengurangi konsumsi beras kita ke pangan lokal. Dan yang paling penting berupaya untuk meningkatkan nilai tambah dari pangan lokal itu sehingga paling tidak bisa dapat dikonsumsi oleh masyarakat kita, termasuk melakukan diversifikasi. Jadi ada beras-beras yang dihasilkan dari pangan lokal kita. Beras. Berarti budaya konsumsi aja yang mesti dirubah ya Pak. Betul. Tapi kita punya segudang ya potensi untuk dijadikan pangan lokal untuk tetap ketahanan pangannya stabil di Maluku. Baik, kita udah sampai di segmen untuk closing statement. Saya persilakan masing-masing narasumber saya untuk memberikan pernyataan penutup. Yang singkat, padat, dan jelas gitu ya Pak ya. Saya mulai dulu dari Pak Franky untuk closing statementnya Pak, mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk 2026 ini membantu pemerintah tentunya untuk kontribusi swasembada pangan di Maluku berjalan dengan baik. Terutama dari area Bapak, dari wilayah sungai sendiri, meyakinkan masyarakat untuk tidak takut atas kerja-kerja nyata dari wilayah sungai sendiri untuk ketersediaan air. Saya sampaikan untuk masyarakat Maluku agar mendukung program pemerintah, terutama program-program dari Balai Wilayah Sungai Maluku dalam rangka menghadirkan infrastruktur irigasi sehingga mendukung produksi pertanian menuju swasembada pangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky. Lanjut lagi ke Pak Gunawan, silakan Bapak. Baik, makasih. Di closing statement ini saya mau mengucapkan terima kasih saja ini. Jadi terima kasih kepada petani sebagai pelaku utamanya, kemudian penyuluh, Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten, BWS, kemudian ada Bulog, TNI, dan semua yang telah berkolaborasi. Memang kuncinya sukses tidak sendirian tapi harus bersama-sama. Mungkin itu, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir Pak Kadis, silakan Pak. Ya, jadi saya kira dua kata kunci, saya setuju kita kolaborasi, sinergi. Terima kasih kepada para petani, para penyuluh kita, dan semua yang selama ini sudah bersama-sama bergandengan tangan TNI Polri dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kadis dan juga Kepala BRMP Maluku, Kasatker PJPA Maluku untuk hadir dan juga memberikan sosialisasi edukasi bagi seluruh pemirsa TVRI Maluku dalam dialog Maluku Bicara. Terima kasih banyak, sukses selalu Bapak-Bapak. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, itulah tadi dialog Maluku Bicara dengan topik kontribusi Maluku untuk swasembada pangan nasional tahun 2026. Semoga menambah wawasan berpikir Anda terkait dengan topik yang kami bahas kali ini dan semoga bisa mewujudkan ketahanan pangan yang lebih maksimal lagi di tahun 2026 ini khususnya di Provinsi Maluku. Saya Monika Sipala mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.